Halo teman-teman, selamat datang di channel Mas Kimia. Ya, kali ini kita akan membahas latihan soal penilaian akhir semester Gasal, kelas 11 MIPA. Nah, ini soalnya dari SMA Negeri 2 Karanganyar, teman-teman. Kebetulan dapatnya dari situ sih. Nah, kalau teman-teman ada soal yang perlu ditanyakan, boleh kok tanyakan ke sini ya. Nah, sekarang langsung aja ya. Soal nomor satu. Tanpa berlama-lama, langsung aja. Berikut ini beberapa senyawa yang termasuk senyawa organik, kecuali gimana teman-teman? Nah, ini sebenarnya teman-teman bisa sambil browsing ya. Gula ini organik, protein ini organik, enzim organik, alkohol organik, silika itu tidak organik ya, non organik gitu ya, atau anorganik juga bisa. Jawabannya adalah yang E. Ini teman-teman bisa sambil browsing aja nggak apa-apa. Nomor dua, nah ini langsung masuk ke hidrokarbon ya. Perhatikan senyawa berikut. Jumlah atom karbon primer, sekunder, dan tersier dalam senyawa tersebut berturut-turut sebanyak. Nah, perhatikan ya. Ini kita gambar ulang dulu. Jadi gini ya. Satu, dua, tiga. Ini ada cabangnya dua, empat, lima, enam. Ini masing-masing ada 3C. Gitu. Ya. Yang namanya karbon primer adalah karbon yang dia mengikat satu atom C yang lain. Kalau sekunder, dia mengikat dua atom C yang lain. Kalau tersier tiga, ada lagi yang namanya kuartener, dia mengikat empat atom C yang lain. Nah, perhatikan di sini. Kalau primer, dia itu pasti di ujung-ujungnya, teman-teman. Nah, dia hanya mengikat satu atom C yang lain, kan? Ya kan? Nah, kita hitung. Satu, dua, lah kok kena tulisannya. Tiga, empat, lima. Ada lima. Ya, jadi jawabannya antara B, C, D, E. Terus yang sekunder ngikat dua, satu, dua, gitu ya, tak ganti warna aja. Satu, dua, tiga, empat. Kita punya empat. Berarti antara D sama E gitu ya. Nah, terus yang tersier ada berapa? Tersier cuma ada satu ini. Ya, ada satu doang. Kalau ini namanya kuartener. Berarti jawabannya adalah yang D. Gitu. Oke, lanjut. Nomor tiga. Nama yang tepat dari senyawa berikut ini adalah gimana teman-teman? Nah, caranya yang pertama tentukan rantai terpanjang dulu. Rantai terpanjangnya kalau kita ngitungnya dari kiri ke kanan lurus, ada satu, 2, 3, 4, 5. Ada kemungkinan lain cara ngitungnya. Nah, kita coba lihat dari ujung yang bawah ini. Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti rantai terpanjangnya adalah ini, 6. Nah, kalau 6 berarti namanya heksana, ya. Di antara C sama D. Enak kan sudah menyempit pilihannya? Nah, terus di sini ternyata ada cabang. Cabang C-nya satu, berarti namanya adalah metil. Oh, udah benar sama-sama metil gitu ya. Nah, dia di nomor 3 atau 4. Nah, penomoran ini dia dipilih yang paling kecil. Yang paling kecil dihitung dari paling ujung. Perhatikan, kalau dari ujung sini dia akan menempati nomor satu, 2, 3. Nah, berarti cabang ini ada di nomor 3. Kalau dari ujung yang atas ini, dia nanti berada di nomor satu, 2, 3, 4. Nah, dia nempel di C yang nomor 4 ini. Nah, berarti dua-duanya sebenarnya bisa. Nah, tapi secara aturan, yang dipilih adalah yang cabangnya itu nempel di C nomornya paling kecil. Berarti jawabannya yang D. Gitu. Oke, kita lanjut. Nomor 4. Berikut merupakan langkah-langkah penamaan berdasarkan Yupak. Itu nggak nyambung sih sama soal nanti, nggak begitu penting. Di bawah ini nama hidrokarbon alkana yang tidak memenuhi aturan Yupak adalah, nah ini maksudnya disuruh ngecek teman-teman penulisannya benar atau salah gitu ya. Coba cek yang A. 2 metil pentana. Nah, caranya tetap harus kita gambar sih. Ini ya, yang A. 2 metil pentana. Lihat. Yang dilihat ininya dulu. Pentana. Berarti C-nya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Gitu ya. Terus 2 metil. Metil itu cabang tapi C-nya cuma satu gitu ya. Nempel di nomor 2. Nah, ini udah benar teman-teman. Nah, yang salah adalah 4 metil pentana. Nah, kan kalau dihitung dari kanan dia nomor 4 tuh. Satu, 2, 3, 4. Kalau dari kiri, satu, 2 gitu ya. Yang benar 2 metil pentana. Yang yang A udah benar.
Ya, kita cek yang B. 3 metil, 3 etil oktana. Yang dilihat ininya dulu teman-teman. Oktana berarti C-nya 8. Ya udah, kita tulis aja 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nggak usah pakai H ya, kelamaan. Karena yang dibutuhin bukan itu. Ya, 3 metil, 3 etil. 3 metil berarti ada 1 C di nomor 3 gitu ya. Terus ada 2 C di nomor 3 juga gitu ya. Nah, dia udah bener, dari nomornya udah bener. 3 sama 3 gitu ya. Kalau dari kanan kan dia 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau 6,6 nanti salah. Yang benar 3,3. Nah, tapi teman-teman di sini dia ternyata salah. Penulisannya kebalik antara metil dengan etil. Harusnya etil dulu baru metil. Nah, karena kalau dia ada dua cabang atau lebih gitu ya, penulisannya itu diurutkan berdasarkan alfabet. E sama M kan duluan E ya. Nah, berarti jawabannya nanti yang B, karena ini salah penulisannya, gitu ya. Nah, coba yang lain teman-teman cek sendiri. Atau mau tak bantu cek satu lagi deh, nggak apa-apa. Yang D ya, yang cabangnya lebih dari satu dan beda gitu ya. 3 etil, 5 metil heptana. Di sini udah bener nih, E sama M duluan E gitu ya. Kita cek yang D. Heptana berarti C-nya 7, gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 etil, 5 metil. 3 etil berarti kalau kita ambilnya satu dari kanan, dia ada 2 C di sini. 5 metil. 1, 2, 3, 4, 5. 5 metil. Gini. Udah bener teman-teman. Ya. Nah, ini perhatikan dari kanan, dari kiri kok dia sama-sama nomor 3 gitu ya. Terus yang ditulis lebih dulu yang mana? Yang ditulis lebih dulu adalah yang etilnya ini teman-teman. Ya. Yang lebih panjang sih. Kan 2 sama 1 gitu ya. Nah, makanya ini etil dulu. Maksudnya etil itu berhak nomor 3, bukan nanti etilnya nomor 5 gitu enggak ya. Yang nomor 3 adalah etil, bukan metil. Gitu. Sama kayak yang B tadi kan? Iya. Terus, habis itu kita bisa lanjut ke nomor 5. Perhatikan rumus struktur berikut. Nama Yupak senyawa alkana di atas adalah... Nah, gimana ini teman-teman? Nah, kalau kayak gitu kita gambar struktur kerangkanya dulu aja. Lihat, C, C, habis itu ngikat 2C ke bawah gitu ya. Boleh ke bawah, boleh ke atas, bebas sih. C, C, terus boleh ke atas, boleh ke bawah. Yang longgarkan bawah ya. Gini ya. 1, 2 gitu ya. Terus ngikat C lagi. 1. Terus ngikat CH3-nya ada 2. Boleh ke atas, ke samping, ke bawah, boleh. Gini. Nah, disuruh kasih nama. Caranya gimana? Nah, caranya tentukan yang paling panjang dulu, rantai paling panjang. Kalau ini cuma 4 ya, 1, 2, 3, 4. Ke atas juga 4 ya. Kalau kita hitungnya dari bawah, kita akan punya 1, 2, 3, 4, 5. Akan punya 5 gitu ya. Bisa ke atas, bisa ke samping, sama aja. Gitu. Nah, terus ternyata kita punya cabang nih. Punya cabang 2. Berarti ini adalah metil. Karena ada 2, makanya namanya adalah dimetil gitu ya. Nah, ini tadi ada 5, berarti namanya adalah pentana. Nah, terus metilnya ada di nomor berapa dong? Nah, ada dua kemungkinan. Kalau kita ambil ujungnya dari sini, berarti ini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dia 2,3 dimetil pentana. Ya, metil nempel di C nomor 2, metil nempel di C nomor 3. Tapi, kalau kita membuatnya nomornya dari sini, 1, 2, 3, 4, 5, nanti dapatnya 3,4. Nah, secara aturan yang benar adalah cabang itu ada di nomor yang paling kecil. Berarti yang kita pilih adalah 2,3 dimetil pentana. Begitu. Jawabannya adalah yang C. Nah, ini kebetulan bagian awal-awal perlu banyak penjelasan ya. Mungkin dicukupkan dulu part 1 sampai sini. Kita lanjutkan di part 2 ya. Sekian dulu dari saya. Mohon bantuannya untuk bisa like, komen, di-share ke teman-teman juga boleh, terutama yang lagi persiapan buat PAS minggu depan ya kalau nggak salah ya kalau yang SMA 2. Nggak tahu kalau teman-teman di kabupaten lain, kota lain, nggak tahu.
Mungkin sekian dulu dari aku. Terima kasih. Semoga bermanfaat.